Kasus yang menimpa Reza Gladys dan ibunya menjadi sorotan hangat di media sosial. Video sang ibu yang menunjukkan perilaku tidak biasa pertama kali tersebar dari akun milik Nikita Mirzani memicu beragam komentar tajam dari publik. Namun di tengah derasnya hujatan, Reza Gladys akhirnya buka suara. Ia mengakui bahwa sang ibu memang mengalami gangguan jiwa. Namun ia justru bangga dilahirkan oleh sosok luar biasa yang telah berjuang dalam hidupnya. Pernyataan itu menjadi tamparan bagi mereka yang terburu-buru menghakimi. Karena di balik layar ada luka lama yang mungkin tidak semua orang bisa pahami. Salah satu netizen yang budiman dengan akun @mbakayunelilis5 turut membagikan kisahnya yang mirip dengan situasi ibu Reza Gladys. Ia mengungkap bahwa dirinya juga pernah mengalami kondisi serupa ketika video yang tidak pantas tentang dirinya tersebar tanpa sadar. Bahkan mungkin direkam saat ia dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar atau terpengaruh. Ia menyebut bahwa rekaman tersebut kemudian dijadikan alat pemerasan oleh pihak yang disebutnya sebagai pelaku, mirip seperti tuduhan yang kini tengah diarahkan pada Nikita Mirzani. Melalui pengakuan panjangnya, ia menjelaskan betapa korban dalam kondisi seperti itu bisa saja bertindak tanpa kesadaran, dan betapa berbahayanya ketika kelemahan mereka dimanfaatkan. Ia juga menekankan agar publik berhenti menghakimi ibu Reza Gladys karena yang terjadi bukanlah kesengajaan melainkan murni situasi traumatis yang bisa menimpa siapapun, bahkan mereka yang hari ini masih lantang menghujat. Kasus ini pun semakin menyoroti praktik kejam seperti pemerasan berbasis rekaman pribadi yang tidak hanya menghancurkan nama baik tapi juga kesehatan mental para korbannya. Karena ini sedikit ada hubungan dengan saya ketika otak saya di restart ya. Ini Dokter Reza ya. Dari sisi kriminalnya ya, si terdakwa ini, maksudnya Nikita, dia itu sudah pegang video-video ibunya Dokter Reza. Nah, dia sudah pegang nih ketika si Dokter Reza ancam ya. Karena ini dia tahu. Karena video emaknya itu ada di Nikita ya, itu. Jadi dia dengan sangat terpaksa melepaskan sebesar uang 4M meski nggak ikhlas. Sampai terdengarkan apa itu bukti rekaman suaranya. Tolonglah Kak ya, nada-nada memelas. Tapi si terdakwa ini tidak ampun sama sekali. Karena dapat cuan gede, apalagi kepepet KPR belum dibayar. Sadis toh? Sadis. Ini mudah-mudahan otak para pendukungnya bisa waras ya. Lihat aja video fullnya gini. Ketika saya pernah mengalami seperti ibunya Dokter Reza ya, setelah dari beberapa tahun itu ya, tetangga saya ada yang bilang, dulu saya pernah bikin video, dulu nggak tahu tahun berapa, katanya tuh saya ya seperti itu, seperti ibunya Dokter Reza ya. Tetangga saya bilang seperti ini, ya Allah tahu, aku seneng, aku bahasa Indonesia, aku senang aku melihat kamu tuh bisa pulih seperti ini, bisa mengasuh anak-anakmu. Aku loh, wo itu panggilan anak perempuan ya, sedih melihatmu ya ketika kamu tuh turut jalan nggak pakai bra, nggak pakai apalah ya, wis saya pelajari di situ ya. Masa Mbak, saya bilang iya wo, aku sedih, wis janda ya, punya masalah seperti itu. Saya ditanya kamu punya masalah apa, aku ditanya nggak tahu Mbak. Terus kamu sadar nggak ketika kamu jalan seperti itu ya, malah dia bilang katanya aku vugil ya. Aku perjelas lagi, masa Mbak nggak vugil, cuman pakai baju kayak nggak pakai bra gitu ya. Masa Mbak, saya pelajari diri saya gitu ya. Masa Mbak, iya aku sedih, aku tuh bukan siapa-siapa, aku melihat kondisimu seperti itu tuh sedih ya. Saya tanya-tanya lagi, terus apa aja yang aku lakukan Mbak? Yusto, kamu tuh nonton anakmu sambil jalan ke barat gitu. Saya tanya-tanya ya. Ya mungkin ini orang yang belum pernah mengalami nggak akan masuk akal. Emang faktanya seperti itu ya.
karena ibunya Dokter Reya ya. Ingat, di sini saya tidak membela Ibu Reya ya. Konten-konten saya yang saya speak up ini saya pernah rasakan dan saya pernah alami, itu baru aku berani speak up ya. Dalam keadaan seperti itu ya, seolah-olah memang tidak sadar ya. Ada lagi katanya itu setiap malam tuh saya mau kabur, saya dijagain 2 adik saya, ibu saya tidur, saya sampai kecolongan keluar rumah katanya ya. Yes, sebetulnya nggak banyak orang yang tahu sih, tetangga saya ya beberapa. Tapi ketika saya cerita, ada yang cerita pernah nih saya pesen kerupuk kan untuk apa tuh jaburan malam Jumatan tuh ke tetangga desa, bilang seperti, lah mbak, nah aku pergi ke pasar kok dirimu di pos sama anakmu, kenapa, ngapain? Saya ditanya, nggak tahu mbak, saya nggak tahu ya, jam segitu kok di pos sama anakmu, apa nggak kasihan tuh sama anakmu kedinginan? Nggak tahu mbak, saya nggak tahu. Ini malah kesaksian orang-orang yang ngomong ke saya ya. Saya sendiri pada waktu melakukan itu saya nggak sadar, nggak tahu apa yang sedang terjadi ya. Jadi stop untuk kalian yang menghujat ibunya Dokter Reya, karena itu dilakukan di alam bawah sadarnya ya. Hati-hati, bisa jadi kemungkinan balik ke kalian yang menghujat ibunya Dokter Reya, karena itu tidak keinginan beliau itu tidak sadar ya. Itu masih beruntung di dalam kamar, saya di jalan ya. Sekali lagi, stop kalian yang menghujat ibunya Dokter Reya, karena itu tidak dilakukan dengan sengaja, karena itu tidak sadar ya. Dari segi kriminal tadi di awal ya, si NM sudah mendapat video-videonya, itu kan otaknya otak kriminal itu, cari tahu kelemahannya di mana, keburukannya di mana, dia pegang, terus nanti dia eksekusi ya, eksekusi. Nah, baru korban yang mentalnya lemah pasti akan menuruti kemauan si terdakwa ya, karena merasa ibunya, jadi wajar kalau sampai dia sakit. Nah, ini juga yang terjadi kepada Mbak Sansabila ya, malah sampai bapaknya pindah alam ya. Jadi dia berkata seperti itu ya. Ingat, nggak semua orang bisa terima bulian atau hinaan ya, khususnya bagi pendukung Nikita Mirzani ya. Hati-hati, sekali lagi bilang saya, hati-hati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian percaya bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu? Berarti kita mengandaikan ibu kita itu sebagai surga kita. Setuju ya? Nah, coba kalian netizen yang waras ya, netizen yang sehat, terus tiba-tiba ditanyakan tentang ibu kalian, surga kalian yang sedang sakit dan tidak baik-baik saja, sedang sakit jiwa, ditanyakan kepada kalian, bener nggak itu ibu kalian? Dicatat bahwa ibu kalian gila, ibu kalian sakit jiwa, memposting hal-hal yang dia tidak sadar, posting foto-foto telanjang, posting video-video dia nggak pakai baju, nggak pakai busana, ngomong ngawur gitu di sosial media yang dia nggak sadar di mana, tanggal berapa postingnya, passwordnya apa, dia nggak sadar karena dia benar-benar sudah sakit gitu. Terus tiba-tiba kalian ditanyain, terus kalian akan menjawab, oh iya, perkenalkan ini ibu saya, bener, dia gila, dia sakit jiwa, dia sering loh posting-posting foto nggak pakai busana, dia sering banget loh ngomongnya ngawur, ditonkan auratnya, dia sering banget loh. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, nama akunnya di sini, kalian bisa nonton ya netizen ya, ditonton, di like, di komen, di subscribe ya netizen gitu. Itu yang akan kalian lakukan kalau kalian punya seorang ibu surga kalian sedang sakit jiwa, bahkan melakukan hal-hal yang paling memalukan yang kalian nggak pernah pikirkan sebelumnya, karena dia nggak sadar, karena dia lagi sakit, namanya orang sakit. Terus kalian netizen yang waras mencecar seseorang yang punya ibu seperti itu. Terus tiba-tiba satu kali akhirnya orang ini mengaku bahwa iya, ibu saya berderai air mata, ibu saya sakit, tapi dia berjuang menyekolahkan saya meskipun nggak sampai lulus, harus dilanjutkan perjuangan itu oleh suaminya sendiri sampai dia lulus. Kalian, saya nggak
paham lagi gitu, nalar dan logika, apalagi si terdakwa ini bisa posting begini, mempertontonkan surga orang lain, membuli surga orang lain, menghina surga orang lain, dan komplotannya memparodikan. Nih kemarin ya, ada yang parodi orang hamil aja, kalian bener-bener mengutuk, kalian bener-bener marah. Itu parodi orang hamil doang loh, ini parodi surganya orang lain loh, parodi surganya orang lain yang sakit jiwa, diparodiin. Otak kalian di mana? Dan kalian senang banget, bahkan bener nggak habis pikir ya. Bisa-bisanya ketika Reza Gladys menangis, dia harus membuka lagi luka lama. Punya ibu yang sakit jiwa aja itu sudah tekanan. Ditambah lagi dihina, dibully, diparodiin sama orang, diketawain sama orang ketika dia membuka luka lama di hadapan semua lewat sosial media. Bahkan komentar-komentar kalian itu bener-bener bukanlah komentar manusia gitu. Kok aku bisa nggak sedih ya? Kok aku nggak nangis ya? Seolah-olah kalian membenarkan tingkah laku terdakwa yang seperti ini, membuli orang tua yang sakit, surganya orang lain yang sedang sakit, dengan alasan kalian duluan. Kalian siapa? Miss Gossip. Apa hubungannya Miss Gossip dengan Reza Gladys? Saya benar-benar gak habis pikir ya. Saya pun tidak akan pernah mau ada di titik seperti Dr. Reza. Saya pun tidak akan pernah mau menjadi Dr. Reza yang punya ibu seperti ini. Saya pun tidak akan pernah bisa memilih dilahirkan sama siapa. Begitu juga kalian. Kalian tidak akan pernah bisa meminta dilahirkan sama siapa. Kalian pun pasti nggak mau kan ada punya ibu yang memiliki keterbelakangan mental seperti ini, sakit mental seperti ini. Kalian juga nggak mau. Kalian ya netizen bener-bener keterlaluan, apalagi terdakwa, dia yang menginisiasi semua ini. Saya tidak tahu lagi kalau ada kata yang lebih hina daripada hina itu sendiri. Saya nggak tahu lagi kalau ada kata yang lebih kotor dari kotor itu sendiri. Ini kelakuan yang seperti ini. Dan kalian bahagia ketika melihat surganya orang lain dihina, dibully, diparodikan. Saya nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja kalau memang hukum di dunia ini tidak bisa mengadili terdakwa dengan seadil-adilnya. Ya, biarkan hukum jalur langit. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang turun, ya, baik kepada terdakwa maupun kepada antek-anteknya yang ikut-ikutan membuli, menghina, dan memparodikan, menganggap lucu seorang ibu surganya orang lain di hadapan semua masyarakat di sosial media ini.